Balada Jenderal Tai dalam mengorde barukan Jawa Timur. Dalam tugasnya mengorde barukan Jawa Timur, Panglima Brawijaya sampai diumpat anak-anak Korps Komando Angkatan Laut. Insiden itu hampir saja menyebabkan perang saudara. Ditulis oleh Martin Stompel. Selesai berdinas di Moskow sebagai duta besar, Mayor Jenderal Muhammad Yasin dapat tugas baru. Ia diangkat pejabat Presiden Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kodam 7 Brawijaya yang membawahi wilayah operasi Jawa Timur. Pengangkatan itu menjadi cara yang diambil Soeharto untuk melenyapkan pengaruh Soekarno di Jawa Timur. Akar-akar paham Orde Lama dan kultus individu masih kuat di masyarakat, dan ini menjadi tantangan yang harus saya hadapi. Tutur Yasin dalam memoarnya M. Yasin, saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto. Yasin memang tipikal perwira tegas. Waktu jadi Panglima Kodam di Aceh, dia berhasil memadamkan pemberontakan pimpinan Daud Berh. Setelah menjabat Panglima Brawijaya, Yasin menggebrak Jawa Timur dengan serangkaian kebijakan radikal. Orang-orang PKI ditangkapi, terutama di daerah Blitar Selatan. Sejumlah pejabat pemerintah yang dicurigai Soekarnois masuk target pembersihan. Selain itu, Yasin juga menindak mereka yang berafiliasi dengan PNI kubu Ali Sastro Amijoyo Surahman, PNI ASU. Kebijakan Yasin menuai pro kontra di mana-mana. Namun yang paling serius, ketegangan terjadi antara Angkatan Darat dengan Korps Komando Angkatan Laut KKU. Panglima KKU Letnan Jenderal Hartono dikenal sebagai pendukung setia Soekarno. Bukti loyalis Hartono ini kemudian melahirkan semboyan. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKU, putih kata Bung Karno, putih kata KKU. KKU tentu geram dengan langkah-langkah yang ditempuh Yasin dalam operasi desoekarnoisasi sekaligus mengorde barukan Jawa Timur. Hingga suatu ketika pada pertengahan 1967, pasukan KKU nekat mengumpat Yasin sewaktu mengawal beberapa truk yang membawa mayat seorang anggota PNI ASU ketika melewati rumah Yasin di Jalan Darmo nomor 100 Surabaya. Prajurit KKU itu melontarkan cemoohan kepada Yasin. Panglima Jenderal Yasin Tai, Panglima Jenderal Yasin Tai. Begitu bunyi yel-yel umpatan para anggota KKU yang ditujukan kepada Yasin. Yasin langsung keluar dari rumahnya begitu mendengar teriakan. Meski menyulut emosi, Yasin mencegah pasukan pengawalnya yang ingin bertindak. Kabar penghinaan itu sampai kepada bawahan Yasin, yakni Komandan Koram Kolonel Akub Zainal. Mengetahui panglimanya dihina, Akub tidak terima. Dasar saya sebagai bawahan, Pak Yasin sebagai panglima saya. Jadi buat saya, kalau ada orang luar yang menghina atasan saya, jiwa saya berontak. Dan ini menyangkut soal sumpah prajurit. Kata Akub dalam biografi, Akub Zainal, I love the army, karya Nurinwa Ki S. Hendrowinoto. Akub Zainal dalam biografinya mengakui sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang markas KKU. Namun sebelum pasukan itu digerakkan, Yasin terlebih dahulu ingin menghadapi langsung para petinggi Angkatan Laut di Surabaya. Yasin segera bisa menyelesaikan masalah ini lewat diplomasi. Keesokan harinya, Yasin mengundang Panglima Angkatan Laut, Panglima Armada, Komando Angkatan Laut, dan KKU. Dalam pertemuan itu, Yasin memperkarakan peristiwa penghinaan oleh pasukan KKU yang ditujukan kepada dirinya selaku Panglima Brawijaya. Yasin memperingatkan apabila terjadi lagi,
Komandan brigade dan komandan koremnya akan mengambil tindakan. Menurut Yasin, perang dingin antara Angkatan Darat dan KKU mulai berakhir setelah terjadi saling pengertian dengan Panglima Daerah Maritim 5, Laksamana Laut Suyatno. Perwira tinggi dari dua matra yang berbeda ini sama-sama setuju untuk memenangkan Orde Baru di Jawa Timur. Kami juga bersepakat untuk menghantam kelompok yang berusaha mengembalikan Soekarno ke posisi semula, ungkap Yasin dalam memoarnya. Dengan adanya kesepahaman tersebut, keadaan di Surabaya relatif agak tenang. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan tanpa harus memakan korban. Yasin pun diakui sebagai salah satu jenderal yang berjasa dalam memancangkan tonggak kekuasaan rezim Orde Baru. Namun seiring waktu, Yasin bersimpang jalan dengan Soeharto. Bersama kelompok oposisi Petisi 50, Yasin mulai kritis menyoroti penyimpangan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan pemerintahan Soeharto. Aktivitas Yasin dalam Petisi 50 menyebabkan hidupnya, termasuk keluarganya, dipersulit. Pemerintah mencekal Yasin hingga rezim Orde Baru akhirnya tumbang pada 1998. Saya yang ikut mendirikan Orde Baru, tapi karena koreksi-koreksi yang saya lakukan terhadap Orde Baru, kemudian saya disebut sebagai pengkhianat Orde Baru, kenang Yasin. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.